Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat. Hai, namaku Andra Auditanesia, NPM A1H01855, mahasiswi Universitas Bengkulu FKIP Pendidikan Jasmani dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Di video kedua kali ini, aku masih membahas tentang filsafat pendidikan dengan materi dasar-dasar pengetahuan. Yuk, simak videonya. Dasar-dasar pengetahuan. Bicara pengetahuan, maka kita akan bicara tentang penalaran. Kemampuan penalaran manusia menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuan yang merupakan rahasia kekuasaannya. Manusia satu-satunya makhluk yang mengembangkan pengetahuan secara sungguh-sungguh. Binatang hanya terbatas mempunyai pengetahuan untuk kelangsungan hidupnya saja atau survival. Pada dasarnya, dasar-dasar pengetahuan meliputi 4 macam. Yang pertama, hakikat penalaran, kedua, logika, ketiga, sumber pengetahuan, dan yang keempat, hakikat kebenaran. Penalaran. Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir dan bukan dengan perasaan. 2. Logika. Logika merupakan cabang filsafat yang bersifat praktis, berpangkal pada penalaran, dan sekaligus juga sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu. 3. Sumber pengetahuan. Dalam filsafat pengetahuan atau epistemologi, sumber pengetahuan selama perjalanan ilmu pengetahuan, baik dari dunia barat maupun timur, terdapat 4 sumber pernyataan, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu rasio. Sumber pengetahuan dari rasio, orang-orang yang mengembangkan cara ini disebut kaum rasionalis. Kaum rasionalis ini mengembangkan paham yang kita kenal dan sering dengar saat ini dengan term rasionalisme. Kedua, sumber pengetahuan berdasarkan pengalaman. Sumber pengetahuan yang kedua ini biasa disebut empiris, yang dijadikan paham empirisme oleh kaum empiris. Cara kedua ini berbeda dengan sumber pengetahuan yang pertama. Sumber kedua ini sangat kontradiksi kaum rasionalis. Ketiga, sumber pengetahuan secara intuisi. Maksud pengetahuan yang didapatkan dari intuisi ini sama sekali tidak didapatkan dari dua proses sumber pengetahuan sebelumnya. Seseorang yang mendapat sumber pengetahuan intuisi ini tiba-tiba mendapatkan jawaban atas suatu permasalahan tanpa melewati proses berpikir yang berliku-liku. Dan yang terakhir atau keempat adalah sumber pengetahuan dari wahyu. Sumber ini merupakan pengetahuan dari Tuhan kepada manusia lewat orang-orang yang dipilihnya sendiri, yang kita kenal sebagai nabi. Nabi-nabi ini diutusnya untuk menyampaikan wahyu sebagai sumber pengetahuan manusia. Ajaran-ajaran dalam wahyu itu kita sebut juga dalam ranah agama. 4. Hakikat kebenaran. Pengetahuan dan kebenaran adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pengetahuan merupakan hasil dari pencarian sebuah kebenaran. Kebenaran adalah hasil dari rasa ingin tahu. Jadi antara pengetahuan dan kebenaran selalu bersama-sama. Kebenaran dapat didefinisikan sebagai kesetiaan pada realitas objektif, yaitu suatu pernyataan yang sesuai dengan fakta atau sesuatu yang selaras dengan situasi. Kebenaran adalah persesuaian atau agreement antara pernyataan atau statement mengenai fakta dengan fakta aktual, atau antara putusan judgment dengan situasi seputar environmental situation yang diberi interpretasi. Kebenaran itu relatif dan subjektif. Setiap orang memiliki kebenaran sendiri-sendiri. Jadi ukuran kebenaran segala sesuatu adalah manusia itu sendiri. Nah teman-teman, itu tadi materi tentang dasar-dasar pengetahuan. Semoga bermanfaat ya. See you next video. Bye-bye.